Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama gue Wildan Copa Al-Bukhari di akun pejabat. Kali ini mumpung masih baru sehari kemarin ya kan, Hari Anak Nasional. Jadi gue sekarang mau membahas tentang salah satu tokoh yang sebenarnya berjasa sekali untuk anak-anak Indonesia, ya kan? Siapa dia? Ntar catatannya ada di sini sih. Mungkin kalian pernah dengar waktu sekolah dasar ya kan, ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran membaca. Dalam pelajaran membaca itu pertama kali ada cerita, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ani, ini Ibu Ani. Bapak Budi ke sawah, Ibu Budi ke pasar, Budi berangkat ke sekolah. Nah, cerita seperti itu. Mau tahu siapa orang yang pertama kali mencetuskan pelajaran bahasa Indonesia dengan cerita seperti itu? Ada yang tahu? Nah, pasti belum pada tahu kan? Dia adalah orang yang paling berjasa dalam pendidikan Indonesia, anak-anak Indonesia, dan yang pertama kali menciptakan cerita tentang Budi itu, yaitu Siti Rahmani Raup atau biasa dipanggil Ani. Nah, Ani itu selain ada cerita ini Budi, ada ini Ani ya kan, itu dia sendiri, si penciptanya sendiri, namanya Siti Rahmani Raup atau Ani. Lahir di Sumatera Barat. Sumatera Barat berarti Padang. Nah, Padang. Yang gue tahu sih, Padang itu istilahnya kereta lewat. Ini kebetulan gue ngeplok nih di atas jembatan di Taman Literasi. Makanya ada kereta lewat, bis lewat, busway, apa segala macam ada ikan. Nah, pertama kali nih ngeplok di outdoor nih. Ini di Taman Literasi di jembatannya. Nah, Sumatera Barat itu yang gue inspirasi gue bahwa kalau gue suatu hari gue harus jadi pengusaha nih. Itu di Sumatera Barat ada istilah, jangan jadi ekor gajah, jadilah kepala semut. Jadi kita harus jadi bos walaupun di perusahaan kecil tapi perusahaan sendiri, daripada di perusahaan besar tapi jadi karyawan. Nah, itu dia kata-kata dari orang Sumatera Barat tuh ya kan. Makanya jarang-jarang tuh orang Sumatera Barat jadi karyawan ya kan. Kayak beberapa yang kalian tahu lah, tokoh-tokoh ikan dari Sumatera Barat. Nah, ini juga Siti Rahmani Raup ini dari Sumatera Barat ikan. Lahir 5 Juni tahun 1919 ya kan, 1919. Tuh, gue belum ada tuh waktu itu berarti ya. Ma gue aja 1905 berapa? Lahir 59 kalau gak salah. Nah, dan dia menjadi guru di tanah kelahirannya pada tahun 1938 sampai 1953. Tuh. Lalu pindah ke Jakarta pada tahun 1954. Jadi dia ngajar di Sumatera Barat, di Kota Padang dari tahun 38 sampai 53. Lalu pindah ke Jakarta di tahun 1954, ya kan? Bersama suami dan keenam anaknya, dan pada tahun 11 tuh dia pindah ke Jakarta bersama 6 anaknya ikan. Pada tahun itu tuh 1954 Bu Rahmani ini. Lalu bersama suaminya dan keenam anaknya, dan pada tahun 11 Juni 2015 beliau terbaring sakit akibat diabetes. Sakit pada tahun 2015 tuh sakit Juni
11 Juni, berarti gue udah di Jakarta tuh. Soalnya gue pertama kali ke Jakarta tahun 2006, 2007. Tapi di Jakarta Timur tuh, di Pinang Ranti. Dan meninggal di usia 97 tahun, yaitu 10 Mei 2016 pukul 21.20, setengah 10 berarti ya, setengah 9, setengah 10 kurang tuh dia meninggal pada tahun 2016. Nah, sepanjang hidupnya dia dedikasikan untuk menjadi guru hingga tahun 1976. Tuh, menjadi guru pada tahun 1976. Dan terakhir kali dia menjadi guru di SDN 5 Tanah Abang. Nah, berarti pada tahun 1976 tadi, ya kan? Di 1976 tadi, ketika menghabiskan masa pensiunnya, baru dia tuh nulis cerita tentang ini Budi tadi. Ya kan? Ini Budi, ini Ani. Ani itu dia sendiri. Nah, pasti orang bertanya-tanya, kenapa harus memilih nama Budi? Kenapa gak yang lain? Ada Anton, ada Slamet, ada Adi, yang lebih terkenal lagi sekarang Al ya kan, Aldebaran, terus dan sebagainya dan sebagainya. Ini menurut analisa gue ya. Pertama, ini ada dua nih yang menjadi alasan kenapa harus nama Budi yang dipilih sebagai karangannya dia, ya kan, tokoh Budi yang diangkat. Yang pertama, yang pasti nama Budi banyak di Indonesia. Di tiap daerah pasti ada namanya Budi. Jadi gampang diingat. Oh ya Budi aja nih, ini Budi. Nah, yang alasan yang kedua, ini analisi gue. Kenapa bisa nama Budi? Karena kita punya anak, kita masukin sekolah nih, kan waktu itu kan pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar ya kan, punya anak. Kenapa anak itu kita sekolahin selain biar pintar, biar paham tentang pendidikan ya kan, biar dia paham suatu hal yang dipelajari di sekolah itu, yang sekarang tidak ada, budi pekerti atau attitude lah. Jadi untuk menanamkan budi pekerti di sekolah dasar ini, guru-guru termasuk Ibu Siti Rahmani Raup tadi menyelipkanlah nama Budi, biar orang ingat, oh iya yang pertama kali harus diajarkan adalah budi pekerti atau attitude ya kan. Bahkan ketika kita pinter di atas apa namanya, ada orang lewat. Slow Bu, nggak apa-apa, ada orang lewat. Slow. Nah, bahkan ya kan katanya di atas ilmu ada adab. Nah itu dia, makanya diajarin budi pekerti. Kalau misalnya dulu itu diganti namanya Slamet atau Adi, gak ada Slamet pekerti, Adi pekerti bisa masuk sih mah. Atau Al, ya kan yang lagi bumi-bumi sekarang, Al pekerti, gak ada. Makanya namanya lah budi pekerti. Ngomong-ngomong panas dah. Nah itulah dia. Jadi kita harus dalam rangka mengingat jasa-jasa dari Ibu Siti Rahmani Raup ini, gue mengupload video di YouTube gue ini tentang dia. Semoga bermanfaat, karena ini udah panas dan ini jadwal gue muter-muter Blok M Square ya kan, buat mengliterasikan taman literasi, anjay. Nah, gue cukupkan sekian pertemuan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap stay tune di YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.